Ini part kedua guys, kedua dari buku Alibaba. Rata-rata buku saya Mas Flourishing mengemukakan bahwa gelombang aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang diamati selama tahun 1800-an hingga awal 1900-an tidak bisa dipahami semata-mata sebagai konsekuensi penemuan ilmiah atau perubahan kebijakan atau lembaga pemerintah. Sebuah faktor penting yang sering diabaikan adalah perubahan dalam sikap yang akhirnya menyebabkan pembebasan para pengusaha dan inovasi. Produk dan metode baru ataupun yang disempurnakan dapat mendatangkan imbalan lebih besar dan kesan pertumbuhan yang kuat. Buku Profesor Lowry mendeskripsikan dan menganalisis dinamika dahsyat yang diciptakan oleh ekosistem Alibaba. Buku tersebut memberi contoh tema-tema pokok saya yang diterapkan ke zaman modern Tiongkok, persis seperti mesin uap pada abad 19. Alibaba memanfaatkan teknologi informasi untuk memungkinkan inovasi masa tumbuh berkembang. Berkat teknologi ini, pertumbuhan dengan membebaskan kewirausahaan akar rumput bisa diadaptasi oleh berbagai perusahaan sebagai sebuah strategi baru untuk merebut pasar, juga bisa menjadi strategi untuk memperbaiki kehidupan rakyat sebuah negara. Tiongkok banyak berubah selama 35 tahun terakhir. Pasar-pasar diciptakan, gedung-gedung bercakar langit di mana-mana, orang bermigrasi mencari pekerjaan, dan urbanisasi memanfaatkan pembangunan mutakhir. Terutama perusahaan-perusahaan seperti Alibaba dapat menjadi pemimpin tren internasional dalam dagangan. Dengan menggunakan teknologi internet, Alibaba dan sejenisnya menciptakan lingkungan di mana para pengusaha akar rumput bisa dengan mudah mengakses pasar dengan biaya kecil atau murah. Ekosistem baru ini memungkinkan bisnis kecil menghindari perantara antara mereka dengan konsumen. Ekosistem itu juga meliputi layanan terbuka, transparan, efisien, dan akuntabel seperti logistik dan keuangan bagi berjuta-juta pengecer dagang L. Usaha dagang L telah mengubah sikap terhadap kemungkinan individu menggunakan inisiatif dan kreativitas mereka untuk menjadi pengusaha. Ini luar biasa penting bagi negara-negara seperti Tiongkok, di mana secara tradisional bisnisnya menempati status yang rendah. Ribuan tahun pendidikan dan sistem ujian mencetak para elit untuk mengikuti perintah, melayani kaisar, dan berusaha mendapatkan kedudukan tinggi dalam pemerintahan. Jabatan tinggi dalam pemerintahan menawarkan status sosial yang tinggi dan kekayaan yang bersifat pribadi. Buku ini menunjukkan bahwa Alibaba sedang mengubah kebudayaan. Jutaan pengusaha memasuki dunia daring dan memulai bisnis mereka. Jack Ma mulai melangkah sebagai seorang pengusaha akar rumput dan menjadi ikon modern bagi anak-anak muda. Dinamika ini menular, orang-orang biasa bisa memengaruhi pembangunan regional dengan mempertunjukkan kesuksesan mereka dalam bisnis daring. Desa-desa Taobao bisa berkembang pesat dengan proses ratusan tahun melakukan urbanisasi. Buku ini memperlihatkan bahwa saat ini Tiongkok dinamika ekonomi begitu nyata dan inovasi akar rumput dalam hal produk, proses, dan pemasarannya meningkat. Dalam menjaga dinamika akan muncul pertumbuhan dan perkembangan massa secara berkesinambungan. Edmund S. Phelps, pemenang Nobel Ekonomi 2006, profesor di Universitas Columbia, Direktur Center on Capitalism and Society, Dekan Newhouse Business School. Prakata penulis untuk edisi bahasa Cina. Hal-hal seperti inovasi, rintisan, dan kecil itu indah menjadi pusat perhatian sejak tahun 1990-an. Ketika saya meniti karir dalam pengajaran dan penelitian ekonomi, sayang sekali tidak adanya data real pada saat itu menghalangi saya untuk mengkaji fenomena tersebut.
Situasi baru berubah pada tahun 2000 ketika saya dipekerjakan sebagai ahli ekonomi senior oleh Small Business Administration di Amerika Serikat. Pada September 2011, saya menerima undangan untuk bekerja di Institut Ilmu Sosial Universitas Tsinghua di Beijing. Pada November tahun itu saya mulai mempersiapkan pensiun dini. Pada Maret 2012, hal pertama yang saya lakukan setibanya di Tsinghua adalah mencari statistik tentang usaha kecil di Tiongkok. Yang saya temukan sangat mengecewakan. Di negara sebesar ini tidak ada satupun tempat yang bisa memberi saya data tentang usaha kecil. Harapan terakhir saya satu-satunya adalah mendekati ahli ekonomi terkemuka Profesor Wu Jingliang untuk meminta pertolongan. Beliau mengatakan kepada saya, Anda harus datang ke Alibaba. Mereka punya banyak data tentang usaha kecil. Orang seperti Anda yang hidup dan bekerja begitu lama di luar negeri harus berkenalan dengan salah satu perusahaan terkemuka di Tiongkok. Pergilah ke sana dan lakukanlah penelitian. Kerjasama saya dengan Alibaba dimulai pada Juli 2012 ketika saya menyelenggarakan forum penelitian pertama tentang data dasar. Kepala Pusat Penelitian Alibaba belum lama ini berganti nama menjadi Institut Penelitian Alibaba. Pada saat itu adalah Liang Chunqiao. Beliau adalah salah seorang stafnya. Dr. Zhang Ting mengikuti forum tersebut. Sejak saat itu saya menjadi murid di pusat penelitian. Hal pertama yang pada awalnya saya menggairahkan saya tentang Alibaba adalah manuskrip laporan yang mana saya diminta oleh Chung Xiao untuk membaca dan mengkritiknya. Manuskrip itu berjudul Kecil Itu Indah, laporan perkembangan tentang dagang L pada 2012. Apakah ini SJS Schumacher menulis sebuah buku berjudul Small is Beautiful. Jauh sebelumnya seorang teman merekomendasikan buku itu kepada saya pada tahun 1982 ketika saya baru mengawali studi di Universitas Saleh. Saya sangat terpesona dengan konfirmasi dan apresiasi terhadap usaha-usaha kecil pada saat itu. Membaca dan mengkritisi laporan itu sungguh merupakan pengalaman luar biasa. Saya tergerak oleh visi perusahaan tersebut dan cara konsep Alibaba memudahkan usaha di mana saja, memberikan keyakinan bagi jutaan usaha rintisan kecil dan indah yang gigih bekerja. Para petani Tiongkok benar-benar bisa memulai bisnis pada platform Taobao. Dengan melakukan bisnis, orang bisa mengungkapkan kemauan dan aspirasi individual mereka untuk berinovasi. Mereka bisa menikmati sensasi mengungkapkan dengan bebas jiwa kewirausahaan mereka. Keseluruhan idenya sejalan dengan pemeliharaan penghormatan bagi perorangan dalam bisnis, dengan pencarian metode-metode produksi era baru, menghimpun energi positif perekonomian dan masyarakat, menciptakan mekanisme bagi pertumbuhan berkelanjutan, dan menyongsong sebuah masa depan di mana semua orang sejahtera bersama. Setelah tergerak oleh bacaan Small is Beautiful ini, saya menenggelamkan diri dalam pemahaman Alibaba. Saya mengapresiasi 6 pedang, kode-kode nilainya, serta caranya menjadikan inovasi sebagai bagian dari rutinitas budaya korporat. Saya sangat menghormati orang-orang Alibaba yang saya kenal dari sudut pandang seorang pemberontak yang menentang ekonomi arus utama ketika tidak ada peran bagi para pengusaha dan perekonomian. Dalam tempo singkat saya memahami setidaknya satu bagian kecil gunung es raksasa Alibaba. Saya mengakui validitas sebuah jenis ekosistem bisnis yang sama sekali baru. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Dan validitas sebuah model pertumbuhan ekonomi baru tumbuh dengan membebaskan kewirausahaan akar rumput. Berawal pada musim semi 2013, saya mulai menulis tentang signifikansi ekonomi dan perekonomian platform
platform platform menggunakan Alibaba sebagai contoh. Maksud saya adalah dengan menunjukkan bagaimana mereka bisa memainkan peran sangat penting dalam mewujudkan impian Tiongkok menjadi sebuah negara yang sangat kuat dan rakyat sejahtera. Pada akhir Juni 2013, saya menyampaikan makalah tentang inovasi-inovasi Alibaba. Di sana saya berjumpa lagi dengan Mr. dan Mr. MRS Edmund Phelps. Saya mengetahui bahwa buku terbaru Profesor Phelps akan segera terbit berjudul Mass Flourishing. Pada September tahun yang sama saya membeli buku tersebut dalam format elektronik berbahasa Inggris. Saya memilih buku tersebut dalam format elektronik berbahasa Inggris. Saya membelinya melalui internet dan pada saat yang sama saya juga membeli sekardus buku tersebut dalam bahasa Mandarin untuk teman-teman saya, mahasiswa dan para kolega termasuk mereka yang ada di Alibaba. Pada musim gugur 2013 saya membuat mata kuliah baru di Tsinghua berjudul Ekonomi, Inovasi, dan Kewirausahaan di Abad Data Besar. Saya meminta mahasiswa keluar kelas dan mencari usaha-usaha inovatif seperti Alibaba dan pengusaha-pengusaha seperti Jack Ma. Saya meminta mereka membagi wawasan mereka tentang inovasi dan penelitian dengan kewirausahaan. Pada akhir semester niat saya terwujud ketika para mahasiswa memahami dinamika dan medan energi di Tiongkok. Mengingat kekuatan dinamika dan medan energi ini, begitu anak-anak muda kita mulai melepaskan kewirausahaan mereka sendiri, kapasitas kreatif Tiongkok akan memercik serta mengalami proses pertumbuhan yang membanggakan. Analisis ekonomi tradisional kehilangan sebagian besar gemerlapnya mengingat krisis keuangan yang begitu merusak vitalitas perekonomian barat yang maju dan mengingat cara teknologi maju mendorong jenis baru pertumbuhan korporat. Model tradisional, bagaimana dia yang didasarkan pada keuntungan jangka pendek, sekarang sedang digantikan oleh model-model baru. Model-model baru ini justru didasarkan pada efek platform keberlanjutan dan berusaha mencapai kesejahteraan bagi seluruh kelompok pada platform tersebut. Alibaba menempuh jalan yang sangat berbeda dari model tradisional ataupun dari korporasi modern abad ke-20. Alibaba tumbuh dengan membebaskan kewirausahaan akar rumput. Inovasi-inovasi akar rumput yang didukung Alibaba datang dari masyarakat luas, tetapi di sisi lain juga dari staf Alibaba tersebut. Guna menyediakan lahan subur bagi tumbuhnya inovasi akar rumput dan usaha kecil, Alibaba melakukan banyak hal baru, mendirikan Universitas Taobao, melapangkan jalan bagi rantai pasokan industrial jenis baru, membuka seluruh wilayah dagang L dan efek domino, serta melanjutkan eksplorasi layanan keuangan mikro yang didasarkan pada modal integritas. Alibaba menggunakan kekuatan akar rumput internet untuk menghimpun energi positif demi menyingkirkan pendekatan negatif dalam praktik bisnis. Alibaba menciptakan sendiri aturan main dalam platform ekonomi, menciptakan ekosistem sebuah era baru. Proses pematangan Alibaba sendiri juga memiliki aura akar rumput. Inovasi dan kewirausahaan akar rumput adalah apa yang mendorong pertumbuhannya sendiri, sementara orang-orang Alibaba terus-menerus membebaskan kewirausahaan mereka sendiri ketika mereka tumbuh. Pada paruh kedua 2013, sebuah film berjudul Buaya di Yangtze menjadi populer di situs blog Tiongkok, disutradari oleh Porter Erisman, mantan wakil presiden Alibaba. Film itu menuturkan kisah dekade pertama kehidupan penuh pergolakan Alibaba. Film itu dibuka dengan sebuah adegan dari ulang tahun ke-10 perusahaan di Stadion Huanglong, Naga Kuning. Jack Ma pada saat itu sudah menjadi legenda, tetap menjadi dirinya seperti sebelumnya, mengenakan pakaian yang agak tidak lazim. Dia memaparkan istilah-istilah gamblang dan emosional tentang proses kemunculan Alibaba. Sekian, ini udah hampir 15 menit. Udah
Ini masih pembukaan juga, masih pembukaan, masih belum masuk ke intinya.